sponsor baju, saya langsung ganti di tempat, langsung ikut Putri Chongsam dan hasilnya juara 1. Aku saat aku tak lagi di sisimu. Kita bersama dengan Lavenia Horas. Halo. Saya panggilnya Lave. Iya, wah, Kak. keren banget namanya. Lavenia Horas. Medan gak sih? Enggak. Ada yang sering bilang gitu? Iya. Iya ada banyak, tapi bukan orang Medan. Gimana ceritanya sih kok ada Horasnya? Itu kan sebenarnya saya margaho. Tapi karena tinggal ditambahin ras gitu dari papa. Oh. Iya. Cuman marga, bukan dari Medan. Tapi banyak yang namanya Medan. Iya. Oke, ternyata Orang asalnya Makassar. Oh, Makassar. Lave ini kesibukannya saat ini apa sih? Saat ini saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Ciputra Makassar, jurusan Digital Business Management, gitu Kak. Dan saya ini sebagai brand ambassador Pinisi Point juga, dan bagian keluarga dari Duta Kampus Sulawesi Selatan. Oh, yang katanya baru terpilih? Iya. 2023? Iya benar Kak. Makasih Kak. Ini prestasinya di apa, Duta Kampus? Runner up 1. Runner up 1. Iya, wah, keren benar. banget. Kapan sih ininya? Apa tuh? Pemilihannya? Baru-baru kemarin, bulan kemarin. Oh, baru-baru. Oke, jadi prestasi terbarunya itu sebagai duta. Ya, runner up 1. Runner up 1, ya, Duta Kampus Sulawesi Selatan. Kemudian ada Putri Chongsam juga 2023. Oh, baru juga. Iya, baru Kak. Dan ada juga winner top model Star Evening Gown Sulawesi Selatan. Oh, 2023 juga? Iya. Oke. Dan ternyata ini kalau ngelihat, saya sudah cari tahu juga begitu ya dari Instagramnya. Wah, ternyata banyak prestasinya juga di bidang tarik. Bukan hanya di pemilihan kayak pageant saja, duta-duta saja. Ternyata juga sebagai model. Iya, benar. Dan di bidang tarik suara juga. Iya. Ceritain dong. Yang tarik suara. Model juga, tarik suara juga. Ya, jadi pertama tuh saya dari kecil, dari umur 4 tahun suka nyanyi. Jadi papa saya kasih saya les di Perwacaraka dulunya. Itu mulai kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Yeah. Dan setelah itu saya tidak les lagi, jadi belajar sendiri. Kemudian untuk lomba-lomba nyanyi itu saya mulai dari kuliah. Jadi baru-baru. Oh, baru? Bener. Dulu sempet waktu SD, cuman pas SMP SMA tuh berhenti. Kok telat sih? Karena SMP SMA kan di Raja Wali, padat ini apa tugas PR-nya. Jadi berhenti di sana. Kemudian pas kuliah di Universitas Ciputra menyediakan banyak sekali kesempatan buat explore bakatku. Jadi itulah kenapa pas kuliah baru saya explore menyanyiku. Kalau bilang juara, ini baru-baru juara juga pas kuliah. Jadi waktu dulu tuh saya ikut lomba nggak pernah juara. Waktu SD nggak pernah sama sekali juara, jarang banget. Jadi saya juga sebenarnya agak kaget kenapa pas kuliah baru benar-benar dapat penghargaan seperti itu Kak. Jadi kalau dibilang gagal udah biasa. Ya udah biasa banget. Jadi kalau gagal tuh ya udah gak apa-apa, coba lagi. Itu kenapa banyak banget lomba yang aku ikut kan. Iya ya Kak. Kenapa baru sekarang sih? Maksudnya oke, dulu sibuk-sibuk begitu, tapi sudah ikut lomba-lomba juga? Iya, sudah ikut waktu SD. Cuman gak pernah menang. Oh, gak pernah menang? Gak pernah dari menang. situ, dulu waktu lomba-lomba apa? Lomba nyanyi. Lomba nyanyi? Iya. Ternyata bisa menang sekarang dan beruntutan malah begitu. Karena apa kira-kira? Faktor apa? Pertama tuh saya belajar dari kesalahan. Sebenarnya saya renungkan Kak. Sebenarnya apa sih yang bikin saya dulu nggak menang? Ternyata vokalku kurang di sini, dinamikanya tuh kurang. Seperti itu Kak. Jadi di situ saya belajar terus dari kesalahan hingga sampai saat ini bisa seperti ini. Wah, keren. Dan akhirnya udah sekarang begitu. Dia lagi yang juaranya nanti ya. Kalau kemarin gagal. Iya, gagal. Dan sekarang. Ini untuk karir bernyanyinya mau diseriusin nggak sih atau mau sampai tahapan mana? Sebenarnya ini cuma hobi Kak, sama dengan modeling. Ini hobi. Dan saya seriusan di bisnis. Jadi saya punya bisnis Kak. Wah. Iya.
Kita nggak tahu mau arahnya. Nyanyi iya, model iya, begitu ya. Bisnis juga? Iya Kak. Oh, bisnisnya? Bisnis startup Lavienho, jadi dia lebih ke kuliner. Iya Kak. Jadi karena saya pikir sebenarnya modeling dan nyanyi itu kan di bidang entertainment, dan menurut saya itu tidak berlangsung panjang. Menurut saya Kak. Jadi bagaimana saya cari alternatif lain, yaitu berbisnis. Kebetulan saya di Universitas Ciputra yang sekolah bisnis. Jadi itu mendukung sih Kak. Oh, dan jurusannya banyak mengajarkan tentang itu ya? Iya. Bisnisnya apa sih? Bisnisnya itu Lavienho, ya. Jadi dia kuliner, ada brownies, cookies, jadi lebih ke dessert. Bisa masak juga jangan-jangan? Dikit Kak. Oh dikit. Tapi saya dibantu sama adikku. Iya. Ini jangan-jangan tiba-tiba nanti kalau nonton TV, itu Lave di MasterChef gitu. Dan sudah jalan berapa lama? Udah hampir 2 tahun lebih. Udah 2 tahun lebih? Iya Kak. Kalau modeling, kalau saya ngelihat di Instagramnya Lave malah pas ngelihat begitu banyak kan tentang model ya, dan memang sih kalau secara look udah model banget gitu. Makasih Kak. Ini gimana? Ceritain tentang modelnya dong, karir modelnya. Wah. Jadi pertama modeling itu dimulai dari Putri Chongsam. Saya tuh hari jualan. Jadi gini Kak, di Pipo tuh saya ada praktek dari Universitas Ciputra, saya menjual Kak. Sudah itu tiba-tiba ada event Putri Chongsam, saya nggak mendaftar Kak. Tiba-tiba ada panitianya datang, Lave ikut nih Putri Chongsam. Saya tuh pakaian menjual, tiba-tiba dibilang Lave ikut Putri Chongsam. Panitianya tuh cuma tahu saya biasa ikut lomba nyanyi di Pipo. Cuman tiba-tiba mereka bilang karena kurang pesertanya, Lave coba ikut deh. Sudah tiba-tiba saya di sponsor baju, saya langsung ganti tempat, langsung ikut Putri Chongsam, dan hasilnya juara 1. Sini pemilihan apa sih ini? Pemilihan marga kayak semacam keturunan Tionghoa. Karena itu hari bulan 2 masa Imlek. Jadi ada pemilihan Putri Chongsam di Pinisi Point. Oke, Koko Cici gitu ya? Iya, hampir mirip seperti itu. Kalau ini aktivitasnya apa ini sebagai Putri Chongsam setelah menang? Saya langsung dijadikan brand ambasadornya. Jadi kalau misalnya ada video ingin di-take, saya dipanggil dengan pasangan saya ada. Oke, ya. Wah, dan seneng banget pasti yang ngajak tuh ya. Nggak sia-sia jadi brand ambassador, padahal niatannya nggak ada ke situ. Pas saya Putri Chongsam tuh saya sempat dikata kurang bagus catwalknya. Jadi saya bagus kok. Ini baru Kak di school. Oh, jadi sekarang sudah ikut kelas juga? Kelas. Karena itu hari sebenarnya nggak pengen ikut ginian Kak. Cuman karena saya pikir, kalau saya bisa kenapa enggak? Dulu saya waktu pemilihan Putri Chongsam dibilang ini bagus, cuma catwalknya kurang. Saya pikir kenapa gitu ya? Portofolio. Iya. Serius ini? Dari, model? Ini sudah include dari Desi Higher Modeling School. So itu dipanggil buat fashion show di ulang tahun ke-6-nya Pinisi Point ini dengan pasangan Putra Chongsam. Iya. Karir model dari kapan? 2023? 2023? Baru-baru. Dan ternyata sudah banyak pengalamannya juga. Top model Star Evening Gown. Oh ini 2023 juga? 2023. Ceritain dong. Yang ini tuh diajak sama agensi. Habis dari kuliah langsung ikut lomba ini. Iya gitu Kak. Nah ini pertama kali duta kampus. Iya. Chongsam dulu. Setelah itu kegiatan yang tadi ya. Iya. Setelah itu duta kampus. Wow, dan langsung dapat runner up 1 deh. Oke, ini kegiatan duta kampus nih. Iya, duta kampus Kak. Oke. Ini waktu celebrationnya Desi Higher Modeling School graduation. Oke. Iya sebagai. Setelah kemudian cemplung nih dengan tidak sengaja di dunia modeling, kata juri, kata orang-orang yang lihat gimana? Oh potensial nih, anak nih. Iya. Ada yang bilang kayak gitu Kak. Iya kayak Lave ini punya value, bisa ini. Makanya nanti saya bulan depan ke nasional. Malah berangkat ke nasional? Iya. Untuk kampus nasional? Bukan Kak.
ada 2 kali nanti, bulan depan sama bulan 10. Kalau bulan depan itu putra-putri model Indonesia di Jakarta. Mewakili Sulawesi Selatan. Keren. Nasional. Iya Kak. Kemudian bulan 10 itu utusan dari duta kampus. Sebagai putra-putri pendidikan Indonesia di Bandung. Wah. Ada nggak sih niatan akhirnya mau cobain tingkat nasional nanti kapan waktu Miss Indonesia, Putri Indonesia, Miss Universe Indonesia misalnya? Sebenarnya nggak pernah kepikiran seperti itu Kak. Cuman menurut saya Tuhan tuh kasih kesempatan terus buat saya untuk explore. Sempat saya pikir Kak, ini umurku sudah 19 tahun, kayaknya ketuaan ikut begini. Iya Kak. Kalau saya tunda-tunda sampai kapan gitu Kak. Jadi saya pengen di usiaku yang 19 tahun ini saya pengen mencoba semuanya. Itulah kenapa mungkin kayaknya setiap hari itu saya penuh dengan story di Instagram. Jadi storynya sekarang kurang lebih prestasi, penghargaan, pakai baju model ini, baju ini. Oh ini. Oke, tapi sudah jadi juri juga? Udah, baru-baru kemarin. Juri apa sih? Juri ini Hotel Dalton model 2023. Sama kultural Sulawesi Selatan juga tadi malam. Oh ini jadi juri? Iya. Oke, wah keren banget sih. Baru terus tiba-tiba udah gitu. Ini runner up juga, Queen 2000. Baru-baru kemarin juga. 2023. Iya. Wah luar biasa. Dan sekarang isi story-nya ya seputar-seputar itu gitu ya. Dari lomba ke lomba begitu. Iya. Hati menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara sang malam dan siang seakan berlagu. Dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Saat aku tak lagi di situ, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita sejati. Keren banget. Terima kasih. Terus ada yang komen sosial medianya apa kalau Kak Lave? Lavenia LVN. Lavenia LVN. LVN. Iya Kak. Itu di Instagram. Iya di Instagram. Persiapan tingkat nasional itu udah dipersiapin dari sekarang, seperti advokasi, apa saja program kerjanya. Yang pastinya catwalk juga saya persiapkan. Kemudian pakaian pastinya, apalagi ada kostum nasionalnya nanti. Oh. Iya. Jadi pakai tradisional. Iya benar, tradisional custom. Iya, rencananya apa? Temanya?
Sudah ada nggak sih bocoran? Belum. Oh belum. Belum. Oh, jadi penasaran. Tapi bawa tema tentang Sulawesi Selatan. Benar Kak. Keren banget. Itu di bulan depan? Bulan depan, bulan 10. Bulan 10. Bulan 10. Kalau bulan depan nasional juga? Iya nasional juga, cuman tidak ada nasional kostumnya. Oh, tidak ada nasional kostumnya. Iya. Tetapi tetap ada pemilihan kayak gitu-gitu Iya, juga ya? tetap ada. Oke, semoga menang ya. Doain ya untuk Anda yang lagi nonton. Ini ada yang nyanyi lagi, kemampuan bernyanyinya dari mana belajarnya? Pastinya belajar sendiri dan juga dibantu dari sebenarnya dari papa juga bantu. Tapi papa nggak bagus, nggak bisa terlalu nyanyi, cuman dikoreksi. Soalnya ini ada penekanan, ini enggak. Iya. Keren banget. Dan itu juga menjadi tentu salah satu poin plus ketika di ajang nasional nanti ya. Benar, ada talenta juga. Talentnya, iya. Ada talentnya Ada. juga. Berharap sih nanti di nasional Miss Indonesia atau Putri Indonesia mewakili Sulawesi Selatan ya. Oke. Terus juga lomba yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu sebenarnya Duta Kampus. Duta Kampus? Iya. Kenapa? Karena saya ikutnya kan iseng pada saat itu. Ya. Jadi seiseng coba daftar. Kemudian ternyata ngalir ikut terus. Dan ternyata itu hampir 1 bulan pemilihannya. Iya. Oh, ada karantina gitu? Ada. Wah, luar biasa. Ada karantina offline, online, iya. Dan katanya kalau catwalknya di sana ada iringan instrumen gitu ya? Apa sih? Discori? Iya, lagunya ada juga. Apa sih judul lagunya? Discori apa sih? Iya, kayaknya Discorio Krisya ya? Krisya, iya. Itu ya, kalau Iya, pada ada saat juga. catwalk ya? Iya. Oke, kebetulan ini ada yang minta challenge dong, mau lihat catwalknya gimana sekalian berbagi tips. Ada caranya juga kan? Ada. Kala cinta menggoda, tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada. Yang penting kau ada, meski tanpa pernah asmara. Mengapa sabda alam berjuang? Jadi tidak diragukan lagi ya, kemampuan bernyanyi iya, catwalk juga iya. Oh ya, Lave kedepannya mau gimana nih dengan talenta yang dikasih sama Tuhan yang luar biasa begitu? Gimana? Kalau saya pengen ngambil semua kesempatan sebisa saya. Jadi saya itu sesuai kepercayaan, saya percaya bahwa aku pengen Tuhan kasih kuat saja. Karena sebenarnya kalau mau dibilang capek dapat capeknya dapat. Kalau mau dibilang tumbang, kayaknya bisa tumbang deh. Pernah? Enggak sih Kak, puji Tuhan enggak ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang tumbang karena sebenarnya capek banget. Tapi saya selalu berdoa bahwa kuatkan saya saja. Karena kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Saya menghargai setiap kesempatan yang ada. Itulah kenapa saya mengambil banyak kesempatan seperti lomba-lomba. Dan itu buat saya bisa sampai sekarang itu juga saya bersyukur. Lebih ke bersyukur sih. Komentar lain, tips bagi waktu dong. Bagaimana mengatur itu harus tentukan sebenarnya prioritasnya yang mana. Yang pasti saya prioritaskan pertama kuliah. Kemudian yang kedua organisasi, karena itu sebenarnya tanggung jawab. Saya juga ambil organisasi bukan cuma di Duta Kampus. Di kampus juga banyak. Ada 3 atau 4 itu saya punya tanggung jawab. Jadi sebenarnya saya menyelesaikan tanggung jawab, kemudian saya lebih berfokus kepada sebenarnya catwalk dan modeling dan juga menyanyi ini itu hobi. Jadi bagaimana saya memprioritaskan apa yang sebenarnya harus saya prioritaskan. Terima kasih banyak Lave dengan inspirasinya terus untuk ajang nasionalnya. Lave sehat terus, sukses selalu. Selamat siang. Selamat siang Kak.